Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan kisah perdebatan antara Imam Ali bin Abi Thalib rahimahullahu ta'ala ataupun khalifah yang keempat dengan Khawarij. Kenapa mereka berdebat? Itu disebabkan oleh hadis Nabi yang berbunyi Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Atau itu ada juga syairnya Ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Kira-kira seperti itu. Saya nggak terlalu pandai. Maka disebabkan oleh hadis ini, ada rasa ataupun muncul kedengkian di dalam pikiran dan hati mereka. Orang-orang Khawarij ini, orang-orang yang tidak sependapat dengan Ali. Maka karena tidak sependapat, karena ada iri dikarenakan hadis ini, maka mereka berunding. Ada 10 orang di antara kaum Khawarij itu yang berunding. Mereka itu berkumpul, apa yang harus kita lakukan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka ingin mengujinya. Maka dalam perundingan tersebut dapatlah disimpulkan kita uji saja Ali bin Abi Thalib. Kita uji saja kecerdasannya. Dengan ujian, satu pertanyaan ini kalau dia jawab dengan jawaban yang berbeda, maka kita mengaku dia itu pintar, dia itu cerdas. Pertanyaan tersebut adalah, Ya Ali, Abdulul ilmi amil mal. Mana yang lebih utama ilmu daripada harta? Jadi itu pertanyaan 10 orang ditanyakan kepada Ali, tapi harus jawabannya itu jawaban yang berbeda. Kalau ada nanti jawaban yang sama, maka mereka tidak menganggap kalau Ali itu cerdas. Maka yang 10 orang berkumpul dan datang satu persatu. Datanglah yang pertama. Ya Ali, Abdulul ilmi amil mal. Wahai Ali, lebih utama ilmu atau harta? Maka Ali menjawab, lebih utama ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah pusakanya para nabi. Sedangkan harta itu adalah pusakanya Fir'aun, pusakanya Korun, pusakanya orang-orang yang sombong. Jadi otomatis lebih tinggi derajatnya ilmu daripada harta. Itu jawaban pertama. Kemudian datang yang kedua dengan pertanyaan yang sama. Ya Ali, Abdulul ilmi amil mal. Wahai Ali, lebih utama ilmu atau harta? Maka beliau jawab, lebih utama ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu menjagamu, sedangkan harta itu kamu yang menjaganya. Jadi lihatlah orang-orang berilmu itu dijaga. Karena ilmunya itu dijaga, bukan dia yang menjaganya, bukan dia yang menyuruh, tapi dia itu dijaga. Dijaga oleh orang, dijaga oleh apapun dia. Orang berilmu itu selalu dijaga. Sedangkan orang yang tak punya, orang yang banyak harta itu dia yang menjaganya. Dia yang mengasih pengawal, dia yang memberikan ongkos segala macam. Nah, itu perbedaan antara ilmu dan harta. Pertanyaan kedua, orang yang kedua. Kemudian data yang ketiga. Wahai Ali, Abdulul ilmi amil mal. Lebih tinggi, lebih utama ilmu daripada harta. Maka belum jawab. Ilmu, kenapa? Karena orang yang berilmu, orang yang punya ilmu itu banyak sahabatnya, banyak kawannya. Sedangkan orang yang tak punya ilmu, orang yang tak punya ilmu pula. Orang yang banyak harta, itu banyak musuh, banyak saingan. Lebih banyak saingannya orang yang berharta daripada orang yang berilmu. Lihatlah, orang yang banyak harta itu, orang yang kaya-kaya itu banyak kali saingannya. Dan mungkin hatinya itu nggak tenang karena ingin nanti dia lebih kaya, ini apa, ini diambil ini. Nah, itu salah satu ketinggian ilmu daripada harta. Itu yang ketiga. Kemudian datang lagi yang keempat. Wahai Ali, Abdulul ilmi amil mal. Lebih tinggi, lebih utama ilmu atau harta? Maka beliau menjawab, lebih utama ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu kalau diajarkan dia itu bertambah. Ilmu itu kalau diajarkan kepada orang itu akan bertambah. Itu makanya para ulama itu mau mengajar. Mereka itu senantiasa belajar, mengajar. Kenapa? Karena ilmu itu kalau diajarkan itu bertambah dia. Tapi kalau harta kalau diberikan kepada orang itu akan berkurang. Kita punya uang 100.000. Itu kan kalau kita kasih kepada orang tersebut, kepada orang lain itu 10.000 kan berkurang menjadi 90.000. Tapi kalau ilmu tidak seperti itu. Kalau kita berikan ilmu kita nanti bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Itu makanya ulama itu mengajar untuk belajar supaya apa? Mengajar supaya apa? Supaya ilmunya itu bertambah. Kemudian data yang kelima. Wahai Ali, Abdulul ilmi amil mal. Mana lebih tinggi ilmu daripada harta? Maka beliau menjawab, ilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu dipanggil agung. Ada yang dipanggil al-alamah, ada yang dipanggil muhyiddin, ada dipanggil mujaddid,
Itu orang berilmu. Sedangkan orang yang berharta, orang yang banyak harta itu dipanggil bakhil, pelit. Nah, itu orang-orang kaya itu kan seperti itu dipanggil. Pelit itu, orang pelit itu, orang pelit itu. Padahal sebenarnya itu bukan pelit. Tapi orang akan memanggil dia itu orang yang pelit. Hah, itu kelebihan daripada ilmu, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian datang lagi orang keenam. Wahai Ali, Abdulul ilmi amil mal. Mana lebih tinggi, ilmu itu atau harta? Maka beliau menjawab, lebih utama ilmu lah. Kenapa? Karena ilmu itu nggak usah dijaga, biarin aja begitu. Sedangkan harta itu wajib, harus untuk dijaga. Ilmu itu nggak dijaga, itu nggak diambil orang. Nggak diambil orang. Mau diambil pun orang, nggak gimana caranya pula. Tapi kalau harta itu harus dijaga. Kalau nggak dijaga, dia itu akan diambil orang, dicuri oleh orang. Jadi begitu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian datang yang ketujuh. Wahai Ali, Abdulil ilmi amil mal. Lebih tinggi, lebih utama ilmu atau harta? Maka beliau menjawab, lebih tinggi ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu memberikan syafaat. Ilmu itu memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Sedangkan orang yang kaya itu, kekayaannya, hartanya itu akan dihisap. Ya, dihisap itu. Kekayaannya itu akan dihisap. Begitu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ke-8 pun datang kepada Ali. Wahai Ali, Abdulul ilmi amil mal. Lebih utama ilmu atau harta? Maka beliau menjawab, lebih utama ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu nggak bisa dimakan oleh waktu. Berapa lama pun dia akan tetap seperti itu. Berapa lama pun akan tetap seperti itu. Dia itu nggak pernah nggak pernah lapu, nggak pernah busuk, enggak. Tapi kalau harta itu lama-lama itu akan habis, lama-lama itu akan lapuk, lama-lama itu akan usang, tak berguna. Harta yang dulu mungkin tak berguna lagi sekarang. Ya kan? Kan begitu. Dulu punya rumah itu kalau papan bagus apa itu kan waktu itu sudah mewah. Kalau sekarang sudah rapuh, itu sudah ketinggalan zaman. Banyak barang-barang yang sudah ketinggalan zaman. Itu namanya harta. Tapi kalau ilmu dari dulu sampai sekarang itu masih tetap seperti itu. Masih tetap utuh. Itu kelebihan ilmu, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian datang yang ke-9. Wahai Ali, Abdulul ilmi amil mal. Maka beliau menjawab, al-ilmu. Ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu dapat membuat hati itu terang, membuat hati itu terasa lapang, membuat pikiran itu jernih. Sedangkan harta membuat hati itu sempit. Nah, misalkan seperti ini. Harta itu kan banyak, rumah banyak. Tiba-tiba pengawal kita menyampaikan, di sana itu sudah dicuri, di sini sudah dicuri, di sana ada perampok. Sempit nggak ada. Sempit dada sudah kaya tersebut. Gimana nanti ini? Gimana nanti ini? Saya nanti akan jadi miskin. Malu. Nah, itu contoh. Jadi itu menunjukkan bahwasanya ilmu itu lebih tinggi daripada ilmu, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian datang yang ke-10. Wahai Ali, Abdulul ilmi amil mal. Lebih tinggi, lebih utama ilmu atau harta? Maka beliau menjawab, lebih utama ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu dapat merealisir ibadah. Dapat menjadikan ibadah kita lebih khusyuk. Dapat menjadikan ibadah kita lebih bagus, lebih nikmat. Itu dikatakan oleh ilmu. Kita tahu hadisnya seperti ini. Kita tahu manfaatnya seperti ini. Itu ilmu namanya. Tapi kalau harta itu semakin banyak, semakin tidak khusyuk. Bahkan mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan. Namrud mengaku Tuhan. Itu orang-orang kaya. Orang-orang yang punya harta. Jadi begitu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Maka setelah mendengar jawaban ini dari 1 tadi sampai nomor 10 kan jawabannya semuanya berbeda. Gak ada yang sama. Satu pun tak ada yang sama. Jadi maka mereka pun menyerahkan diri kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Dan Imam Ali bin Abi Thalib itu berkata, seandainya mereka itu masih menanyakan kepada aku tentang pertanyaan yang sama, maka akan aku jawab dengan jawaban yang berbeda sampai aku wafat, sampai aku meninggal, maka aku bisa menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Begitulah kecerdasan daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan cerita ini dapat menambah keimanan kita, dapat menambah iktibar kita, cerita-cerita kita, menambah wawasan kita kepada para ulama-ulama, kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.